Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Pertama-tama mari kita panjatkan puji serta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di mana atas karunia-Nya kita semua dapat diberi rezeki dan nikmat yang sangat berlimpah ini. Di sini saya akan membahas tentang Bani Umayyah di Andalus dan juga genealogi Bani Umayyah. Bani Umayyah di Andalus. Al-Andalus atau kawasan yang berada di daerah Spanyol atau lebih tepatnya Portugis sekarang mulai ditaklukkan oleh umat Islam pada zaman Khalifah Bani Umayyah Al-Walid bin Abdul Malik, yaitu pada tahun 705 sampai 715 Masehi, di mana tentara Islam yang sebelumnya telah menguasai Afrika Utara dan menjadikannya sebagai salah satu provinsi dari dinasti Bani Umayyah. Dalam proses penaklukan ini dimulai dengan kemenangan pertama yang dicapai oleh Khalifah Tariq bin Ziyad membuat jalan untuk penaklukan wilayah yang lebih luas lagi. Kemudian pasukan Islam di bawah pimpinan Musa bin Nusair juga berhasil menaklukkan Sidonia, Harmonia, Seville, dan Merida serta mengalahkan penguasaan kerajaan Goth, Theodemir di Orihuela. Lalu ia bergabung dengan Tariq di Toledo. Selanjutnya, keduanya berhasil menguasai seluruh kota penting di Spanyol, termasuk bagian utaranya mulai dari Zaragoza sampai Navarre. Gelombang perluasan wilayah berikutnya muncul pada masa pemerintahan Khalifah Umar bin Abdul Aziz, yaitu pada tahun 99 Hijriah atau 717 Masehi, di mana sasaran ditujukan untuk menguasai daerah sekitar pegunungan Pirenia dan Perancis Selatan. Pimpinan pasukan dipercayakan kepada Al-Samah, tetapi usahanya itu gagal dan ia sendiri terbunuh pada saat itu. Selanjutnya, pimpinan pasukan diserahkan kepada Abdurrahman bin Abdullah Al-Ghafiqi. Dengan pasukannya, ia menyerang kota Bordeaux, Poitiers, dan dari sini ia mencoba menyerang kota Tours. Lalu di kota ini ia ditahan oleh Charles Martel, yang kemudian dikenal dengan pertempuran Tours. Kemudian, Al-Ghafiqi terbunuh sehingga penyerangan ke Perancis gagal dan tentara muslim mundur kembali ke Spanyol. Pada masa penaklukan Spanyol oleh orang-orang Islam, kondisi sosial politik dan ekonomi negeri ini berada dalam keadaan menyedihkan. Secara politik, wilayah Spanyol terkoyak-koyak dan terbagi-bagi ke dalam beberapa negara kecil. Bersama dengan hal itu, penguasa Goth bersikap tidak toleran terhadap aliran agama yang dianut oleh penguasa, yaitu aliran monofisit. Apalagi terhadap penganut agama lain, yaitu Yahudi. Penganut agama Yahudi yang merupakan bagian terbesar dari penduduk Spanyol dipaksa dibaptis menurut agama Kristen. Apabila tidak mau, maka mereka harus bersedia disiksa dan dibunuh secara brutal. Buruknya kondisi sosial, ekonomi, dan keagamaan terutama disebabkan oleh keadaan politik yang kacau. Kondisi terburuk terjadi pada masa pemerintahan Raja Roderick, Raja Goth terakhir yang dikalahkan oleh pasukan kaum muslimin. Awal kehancuran kerajaan Visigoth adalah ketika Roderick memindahkan ibu kota negaranya dari Seville ke Toledo. Sementara Witiza yang saat itu menjadi penguasa atas wilayah Toledo diberhentikan begitu saja. Kejadian ini memancing amarah dari Opas dan Acila, kakak dan anak Witiza. Kemudian, keduanya bangkit menghimpun kekuatan untuk menyatukan Raja Roderick. Mereka pergi ke Afrika Utara dan bergabung dengan kaum muslimin. Sementara itu, terjadi pula konflik antara Raja Roderick dengan Ratu Julian. Ratu Julian merupakan mantan penguasa wilayah Septah. Julian juga bergabung dengan kaum muslimin di Afrika Utara dan mendukung usaha umat muslim untuk menguasai Spanyol. Ratu Julian bahkan memberikan pinjaman 4 buah kapal yang dipakai oleh Tariq dan Musa. Hal menguntungkan tentara Islam lainnya itu adalah bahwa tentara Roderick yang terdiri dari para budak yang tertindas tidak lagi mempunyai semangat perang. Selain itu, orang Yahudi yang selama ini tertekan juga mengadakan persekutuan dan memberikan bantuan bagi perjuangan kaum muslimin. Sewaktu penaklukan itu, para pemimpinnya terdiri dari tokoh-tokoh yang kuat, yang mempunyai tentara yang kompak dan penuh rasa percaya diri. Yang tak kalah pentingnya adalah ajaran Islam yang ditunjukkan kepada para tentara Islam, yaitu toleransi, persaudaraan, dan rasa tolong-menolong. Sikap toleransi agama dan persaudaraan yang terdapat dalam pribadi kaum muslimin inilah yang menyebabkan penduduk Spanyol menyambut kehadiran Islam di sana. Selanjutnya, genealogi Bani Umayyah. Yang pertama ada pendiri Bani Umayyah, kemudian selanjutnya turun kepada Harb dan juga Abu al-As pada Khalifah Harb,
turun kepada Abu Sufyan, Yazid, Muawiyah 1, Ummu Habibah. Lalu kepada Yazid 1, lalu kepada Muawiyah 2. Di Abu Al-As turun kepada Affan dan Al-Hakam. Affan turun kepada Utsman, Al-Hakam turun kepada Marwan 1. Di Marwan 1 turun kepada Muhammad, lalu Abdul Malik, kemudian Abdul Aziz. Selanjutnya seperti yang bisa dilihat oleh kalian semua. Lalu kronologi Bani Umayyah. Di tahun 661 Masehi, Muawiyah menjadikan khalifah dan mendirikan Bani Umayyah. Tahun 670 Masehi, perluasan ke Afrika Utara dan juga penaklukan Kabul. Di tahun 677 Masehi, penaklukan Samarkand dan Tirmiz, juga serangan ke Konstantinopel. Di tahun 680 Masehi, kematian Muawiyah, lalu Yazid I naik tahta. Kemudian peristiwa pembunuhan Husain. Di tahun 685 Masehi, Khalifah Abdul Malik menegaskan bahasa Arab sebagai bahasa yang resmi. Tahun 700 Masehi, kampanye menentang kaum barbar di Afrika Utara. Tahun 711 Masehi, penaklukan Spanyol, Sind, dan juga Transoxiana. Tahun 713 Masehi, penaklukan Mutan. Tahun 716 Masehi, serangan ke Konstantinopel lagi. Tahun 717 Masehi, Khalifah Umar bin Abdul Aziz menjadi khalifah. Lalu reformasi besar-besaran dijalankan. Tahun 725 Masehi, tentara Islam merebut Nimes di Perancis. Di tahun 749 Masehi, kekalahan tentara Umayyah di Kupah, Irak terhadap tentara Abbasiyah. Tahun 750 Masehi, Damsyik yang direbut oleh tentara Abbasiyah. Kemudian kejatuhan kekhalifahan Bani Umayyah. Tahun 756 Masehi, Abdurrahman Ad-Dakhil menjadi khalifah muslim di Cordoba. Kemudian memisahkan diri ke Abbasiyah. Kekhalifahan utama di Damaskus. Yang pertama ada Muawiyah bin Abu Sufyan, yang kedua ada Yazid bin Muawiyah, ketiga ada Muawiyah bin Yazid, 4 Marwan bin Al-Hakam, 5 Abdurrahman bin Zubair bin Awam, ke-6 Abdul Malik bin Marwan, 7 Al-Walid bin Abdul Malik, 8 Sulaiman bin Abdul Malik, 9 Umar bin Abdul Aziz, 10 Yazid bin Abdul Malik, 11 Hisam bin Abdul Malik, kemudian 12 Al-Walid bin Yazid, 13 Yazid bin Al-Walid, 14 Ibrahim bin Al-Walid, dan yang terakhir 15 Marwan bin Muhammad. Keamiran di Cordoba. Abdurrahman 1 tahun 756 sampai 788, Hisam 1 788 sampai 796, Al-Hakam 1 796 sampai 822, Abdurrahman 2 822 sampai 888, Abdullah bin Muhammad 888 sampai 912, kemudian terakhir Abdurrahman 3 912 sampai 929. Lalu kemudian ada kekhalifahan di Cordoba. Abdurrahman 3 929 sampai 961, Al-Hakam 2 961 sampai 976, Hisam 2 976 sampai 1008, Muhammad 2 1008 sampai 1009, Sulaiman 1009 sampai 1010, Hisam 2 1010 sampai 1012, Sulaiman lalu dikembalikan 1012 sampai 1017, Abdurrahman 4 1021 sampai 1022, Abdurrahman 5 1022 sampai 1023, Muhammad 3 1023 sampai 1024, dan yang terakhir Hisam 3 yaitu pada tahun 1027 sampai 1031. Terima kasih sudah melihat video presentasi saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.